Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi kelas 3. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua tetap dalam keadaan yang sehat dan siap dalam mengikuti pembelajaran. Kelas 3, siap, semangat, pantang menyerah. Seperti biasanya, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa bersama-sama ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kita mulai yuk pembelajarannya. Selamat pagi Ananda kelas 3. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia, masih tentang keajaiban perubahan wujud benda di sekitar kita. Nah, yuk sebelum kita mulai pembelajarannya, siapkan alat tulis, buku LKS, dan juga buku tulisnya. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, Bu Anggun berharap Ananda kelas 3 dapat menggali informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, ada tidak ya yang suka bermain hujan? Nah, coba, pernahkah kalian memperhatikan terjadinya hujan? Hujan terjadi karena adanya perubahan wujud. Tahukah kalian bahwa sebagian permukaan bumi berisi air? Ada sungai, danau, kolam, dan lautan yang berisi air. Agar lebih paham bagaimana proses terjadinya hujan, yuk mari kita simak video proses terjadinya hujan berikut ini. Proses terjadinya hujan. Proses terjadinya hujan dimulai dari sinar matahari yang panas menyebabkan adanya proses evaporasi, yaitu di mana air laut, sungai, serta sumber air lainnya mengalami penguapan. Karena suhu sekitar awan lebih rendah dari panas matahari, sehingga membentuk titik embun air. Suhu udara yang semakin tinggi membuat titik-titik embun semakin banyak dan padat, kemudian membentuk awan. Nah, proses ini disebut dengan kondensasi. Setelah itu, angin kemudian membawa awan yang berisi butir-butir air menuju lokasi yang suhunya lebih rendah. Awan-awan tersebut kemudian berkumpul dan membentuk awan besar sehingga warnanya menjadi kelabu. Ini dikarenakan banyaknya partikel yang ia bawa. Awan kelabu akan menjatuhkan titik-titik air yang disebut hujan. Mengapa awan kelabu menjatuhkan titik-titik air? Karena awan kelabu sudah tidak dapat menampung titik-titik air. Nah, proses ini disebut dengan presipitasi. Nah, setelah itu air akan jatuh ke permukaan bumi, kemudian mengalir kembali ke laut, sungai, danau, maupun genangan air. Nah, setelah itu air akan mengalami penguapan kembali sehingga terjadilah kembali proses terjadinya hujan. Anak-anak, tadi kita sudah melihat bagaimana video singkat proses terjadinya hujan. Jadi ada 3 proses perubahannya. Yang pertama adalah evaporasi, kedua kondensasi, dan juga yang ketiga presipitasi. Evaporasi adalah suatu peristiwa di mana sinar matahari yang panas menyebabkan air yang berada di bumi seperti laut, sungai, serta sumber air lainnya mengalami penguapan.
Sedangkan peristiwa kondensasi yaitu karena suhu sekitar awan lebih rendah dari panas matahari sehingga membentuk titik embun air. Suhu udara yang semakin tinggi membuat titik-titik embun semakin banyak dan memadat, kemudian membentuk awan. Nah, sedangkan peristiwa presipitasi adalah peristiwa di mana angin membawa awan yang berisi butir-butir air menuju lokasi yang suhunya lebih rendah. Awan-awan tersebut kemudian berkumpul dan membentuk awan besar, sehingga membentuk sebuah awan yang berwarna kelabu. Awan kelabu akan menjatuhkan titik-titik air yang disebut dengan hujan. Nah, kemudian hujan itu akan mengalir kembali ke sungai, laut, dan sebagainya, sehingga nanti akan mengalami proses kembali, yaitu proses terjadinya hujan. Nah, berdasarkan video dan juga penjelasan anak-anak, ternyata hujan mengalami proses perubahan berkali-kali ya. Nah, tahukah kalian bahwa musim penghujan di Indonesia terjadi antara bulan Oktober sampai bulan April? Maka dari sekarang tak heran ya jika daerah kita sering mengalami gerimis. Sehingga dari bulan April hingga menuju bulan Oktober akan terjadi musim kemarau. Sekarang, ayo kita kerjakan tugas di bawah ini. Nah, anak-anak tadi sudah memperhatikan video proses terjadinya hujan secara singkat dan juga sudah mendengarkan penjelasannya. Sekarang, cobalah buatlah gambar pada buku tulis kalian yang menunjukkan peristiwa terjadinya hujan dan jangan lupa berikan keterangan di sampingnya. Nah, seperti contoh di bawah ini. Misalkan Ananda sudah menggambar, kemudian berikan sebuah kotak atau gambar sebuah kotak di sampingnya yang berisi tentang keterangan. Nah, misalkan pada nomor 1, peristiwa apa yang terjadi, kalian dijelaskan pada kotak yang sudah kalian gambar, dan seterusnya sampai menjadi 4 langkah. Nah, jika sudah, kirimkan hasil pekerjaan kalian kepada Bu Anggun. Bu Anggun tunggu ya. Sekian dari Bu Anggun. Apabila Bu Anggun ada salah ucapan, salah kata, salah perbuatan, salah informasi, Bu Anggun mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat kelas 3.